Hai, hai, kenalin aku Ari. Aku pengen share dikit tentang pengalaman aku waktu dulu milih jurusan kuliah ya. Ini di sekitar tahun 2015. Jadi aku lulus SMA itu 2015, terus lulus kuliah 2019. Sekarang aku udah kerja. Jadi dulu di tahun 2015 itu saya SMA di salah satu SMA lumayan favorit ya di daerah sini, di Belitang, Maluku Timur. Jurusan IPA. uh, jadi yang pertama itu, dulu aku udah menyadari kalau ada beberapa pelajaran yang memang aku suka gitu. Salah satunya waktu itu adalah TIK. TIK sama matematika. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi kayaknya. Nah, dari kelas 2 SMA kalau nggak salah itu aku selalu ngikut guru TIK. Ngikut tuh maksudnya sering ke lab, terus bantu-bantu di lab, bahkan sering nginep di rumahnya juga kalau ada lagi ngerjain sesuatu gitu. Ngerjain sesuatu tuh kayak contohnya waktu itu benerin laptop lab atau install Windows kayak gitulah. Nah, itu aku suka. Terus aku juga suka pelajaran matematika, ngitung-ngitung itu suka pakai rumus, tapi anehnya nggak terlalu suka fisika. Dan menurutku gimana ya, nggak bisa nangkep aja sih, emang ada gimana gitu otak aku ya. Terus bahasa Inggris juga nggak terlalu bisa waktu itu. Bahkan bahasa Inggris tuh di ujian nasional itu nilai bahasa Inggrisku yang paling kecil dari pelajaran lainnya gitu ya. Nah, aku waktu itu udah menyadari kalau aku tuh suka TIK sama matematika. Dan akhirnya karena aku udah menyadari dua hal itu, aku berangkatnya dari situ. Waktu SMA itu kelas 2 itu sempat ada study tour ke Jogja gitu. Jadi poin yang kedua, setelah yang pertama tadi, yang pertama tahu sukanya di seputaran pelajaran apa gitu ya minimal ya. Yang kedua itu tahu tempatnya, tujuannya, kotanya, mau kuliah di kota mana gitu. Waktu itu aku study tournya sama teman-teman SMA tuh naik bus ya, berapa bus, 5 atau 6 bus gitu ke Jogja. Dari Sumatera Selatan, Belitung, ke timur ke Jogja gitu. Beberapa hari. Nah, melihat suasana di sana tuh aku lumayan suka gitu. Tertarik. Waktu di sana mikir kayaknya kuliah di sini asik gitu. Nah, aku akhirnya memutuskan untuk cobalah nanti ketika pendaftaran kuliah mau coba di Jogja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, dulu aku juga udah cari-cari tahu kira-kira tuh profesi kayak apa yang akan tren gitu, atau yang akan tren dan yang mungkin lebih bagus lagi yang udah tahu gitu ya, apa yang ingin kita jalani nanti gitu, profesi kayak apa yang ingin kita jalanin. uh, Kalau zaman dulu tuh sebenarnya aku nggak terlalu tahu juga sih trennya mau kemana gitu, ke arah mana gitu. Kalau sekarang kan trennya ke teknologi ya. Nah, 5 tahun 7 tahun lalu berarti ya, 2015, 7 tahun lalu tuh aku nggak terlalu paham sebenarnya. Cuman waktu itu guru TIK aku ini beruntungnya dia sempat ngasih wejangan gitu ya. Dia bilang kedepannya itu era teknologi itu bakal terus maju gitu, nggak bakalan ada matinya gitu. Nah, dari sana aku makin cukup yakin gitu ya untuk uh, ngambil di bidang antara matematika atau TIK gitu. Terus kalau nanti udah mengarah ke nyari universitasnya, itu yang penting adalah dicari tahu gitu ya. Lulusan dari univ itu, prodi itu kebanyakan tuh larinya ke
mana gitu, setelah lulus alumninya pada kerja di company mana gitu, di perusahaan mana. Aku pengen ceritain juga pengalamanku proses pendaftaran gitu ya. Jadi waktu itu jalur masuk perkuliahan itu ada SNMPTN, jadi seleksi raport di perguruan tinggi nasional. Waktu itu ini nggak ada tes-tesnya ya, jadi cuman kita ke lab ngisi di website gitu, kita mau pilih universitas apa sih gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah boleh milih dua universitas, 3 jurusan kalau nggak salah. Nah waktu itu aku milih jurusannya matematika semua. Aku cuma ngisi 2 kayaknya, 2 kan boleh 3 tuh, aku cuma ngisi 2 pilihan, satu di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan matematika, yang kedua di Universitas Sriwijaya Palembang jurusan matematika juga. Aku cuma ngisi 2, jadi yang satu lagi aku nggak isi karena kan maksimal 3 ya. Itu terus sembari nunggu hasil SNMPTN, aku cari-cari juga tuh kampus-kampus swasta yang ada di Jogja gitu. Waktu itu dari internet dan kakak tingkat gitu ya, kakak tingkat SMA gitu kan pasti ada yang udah duluan lulus dan mungkin kuliah juga di kota Jogja gitu ya, di kota yang kita tuju. Nah waktu itu aku nyari-nyari di internet, ketemulah Sanata Dharma dan Atmajaya Jogja gitu ya. Nah di Sanata Dharma ini ada jurusan matematika juga. Jadi jurusan matematika yang aku pinginin ini yang mau aku daftarin itu jurusan matematika murni. Aku lupa nama gelarnya apa, tapi bukan SPD, ini sains murni, ilmu murni gitu ya. Sedangkan kalau jurusan satunya TIK, dari pelajaran TIK itu ada banyak juga pilihannya. Tapi aku setelah cari informasi itu yang bikin aku tertarik itu jurusan teknik informatika namanya. Teknik informatika itu sebenarnya bisa dibilang juga ilmu terapan dari matematika gitu ya. Sebenarnya di dalam komputer itu kan semuanya pakai ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya dia terapan dari matematika gitu, banyak hitung-hitungannya sebenarnya. Kemudian cuman pada prakteknya kan kita tinggal pakai klik gitu, tapi di dalamnya sebenarnya banyak perhitungan. Kemudian waktu itu sambil nunggu SNMPTN, aku daftar di 2 kampus swasta di Jogja itu, Sanata Dharma jurusan matematika sama Atmajaya Yogyakarta jurusan teknik informatika. Jadi aku ada daftar di 4 univ berbeda, 2 negeri 2 swasta, dengan 2 jurusan gitu ya, matematika murni atau informatika. Nah waktu itu keluarlah hasil SNMPTN-nya gitu ya. Nunggu keluar hasilnya ya, dan ternyata saya nggak diterima gitu, padahal nilai rapot ya harusnya bagus lah ya. Nilai rapot udah pede lah, ternyata yang pasti banyak yang lebih bagus nilai rapotnya daripada saya. Ternyata nggak diterima di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, sama Universitas Sriwijaya nggak masuk. Akhirnya saya kepikiran ya udah deh, coba tunggu 2 ini dari Sanata Dharma sama Atmajaya, yang mana yang bakal masuk gitu ya, apakah bakal ada yang diterima atau enggak. Ternyata saya juga sempat kepikiran, ya udah deh ini kan tinggal 2 ya, matematika sama informatika gitu, mana yang keluar hasilnya duluan, mana yang diterima duluan, itu yang bakal aku ambil gitu, karena dua-duanya kepikiran suka gitu. Terus ternyata yang keluar hasil atau diterima pertama tuh di Atmajaya Yogyakarta. Nah karena udah diterima, aku sebenarnya nyari-nyari juga sih apakah mau ikut SBMPTN. SBMPTN tuh seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tapi ada tesnya gitu ya, tes tertulis, kita datang ke tempat yang ditentukan terus tes kayak gitu. Sempat nyari-nyari juga, sempat daftar
cuman sampai dapat ID doang. Waktu tesnya, hari H tesnya aku nggak datang karena udah mantepin diri, udah ambil di swasta aja di Atmajaya Yogyakarta. Karena kebetulan hari pendaftar ulang di Atmajaya Jogja itu ke tempatnya di Jogja juga berbarengan dengan waktu tes SBM-nya. Jadi ya udahlah, ambil yang udah pasti aja gitu. Kenapa milih di Atmajaya Jogja itu karena tempatnya udah jelas, pertama di kota Jogja gitu. Terus kedua, pertimbangan akreditasinya gitu. Waktu itu di banyak website yang aku cek, untuk jurusan teknik informatika itu kampus yang punya akreditasi A itu nggak banyak, sekitar 10-an gitu. Dan kalau di filter lagi yang ada di kota Jogja itu makin dikit lagi. Makanya udah makin mengerucut gitu. Kemudian faktor biaya juga, biaya kuliahnya waktu itu kurang lebih biaya masuknya tahun 2015 ya, biaya masuknya sekitar 24 juta untuk jalur, karena aku masuk daftarnya itu jalur seleksi rapot gitu di awal-awal periode pendaftaran gitu ya, karena ada gelombang-gelombang biasa pendaftaran masuk kampus tuh. Nah aku masuk di gelombang awal kalau nggak salah, ya masih awal lah, 1 atau 2 gitu. Jadi dapat potongan biaya masuk gitu, kalau nggak salah potongnya 1 juta atau berapa gitu. Jadi total biaya masuk tuh 23 juta. Kemudian itu udah termasuk SPP semester pertama kalau nggak salah ya. Sama kemudian biaya per semester selanjutnya itu seingatku jadi kalau di total yang ngambil 24 SKS, jadi biaya kuliahnya itu tergantung jumlah SKS yang diambil gitu. Kalau misalnya full ngambil 24 SKS ya mungkin maaf terlalu tinggi bahasa SKS, karena mungkin kalau yang nonton SMA masih belum ini ya, belum nangkep apa itu SKS. SKS itu kayak pelajaran gitu ya, tergantung banyaknya pelajaran yang kita ambil gitu. Kalau maksimal semuanya kita ambil itu aku bayarnya hampir 6 juta, 5,8 apa 5,9 gitu per semesternya. Jadi masih budget dari orang tua tuh masih ngangkat gitu. Jadi masih fine aja gitu. Akhirnya daftar ulang ke sana ke Jogja, habis itu udah deh nggak ngikut SBM. Teman-teman lain masih pada banyak SBM tuh. Nah, sebenarnya itu aja ya caraku dulu milih kampus sama jurusan kuliah. Jadi kesimpulannya tuh pertama, aku dulu menyadari diri dulu aku tuh sukanya pelajaran apa gitu ya, atau bisa juga kalau udah punya sebelumnya udah punya kegiatan atau hobi atau apa yang memang disenangi gitu ya, bisa dilihat dari situ sebenarnya. Atau udah punya profesi yang dicita-citakan kayak kedokteran. Nah itu kan kedokteran biasanya banyak banget tuh yang pengen masuk kedokteran. Wah, nggak kehitung lagi jumlah orang yang pengen masuk kedokteran ya. Terus jurusan paling ini kayaknya dari orang tua juga banyak banget pasti yang nyaranin masuk jurusan kedokteran, termasuk aku juga waktu itu disaranin orang tua buat ngambil kuliah kedokteran ya. Cuman waktu itu aku mencoba untuk berani yang ungkapin apa yang aku inginkan gitu. Jadi nggak bisa dibilang aku nggak mengikuti apa yang mereka minta gitu ya, tapi aku juga kasih penjelasannya kenapa aku nggak mau, dan jurusan yang aku pilih itu kayak gimana sih gitu. Aku coba bicarakan baik-baik ya. Karena apa, sebenarnya gini sih, kalau kita milih jurusan karena memang kita yang milih sendiri, itu kalau misalnya kita memang manusia yang punya punya rasa tanggung jawab, itu kita akan benar-benar tanggung jawab untuk nyelesainnya gitu.
Beda kalau misalnya itu kita karena ngikutin orang atau juga ngikutin orang tua bahkan. Itu kalau misalkan kebentur kesulitan-kesulitan di masa kuliah terus kita merasa nggak mampu, itu pasti kemungkinan besar, nggak pasti sih, kemungkinan besar bakal nyalahin orang yang dia ikutin gitu, nyalahin orang tuanya dan sebagainya. Kalau misalnya kita udah milih sendiri ya, uh, ya itu kan berarti tanggung jawab kita gitu. Kita udah dimodalin kuliah, kalau misalnya memang dimodalin orang tuanya ya. Beda kalau memang modalnya datang beasiswa sendiri atau modal sambil kerja sendiri gitu. Kalau di modal orang tua kan berarti kita merasa punya tanggung jawab, ya kita selesaiin lah kuliah kita dengan baik gitu ya, karena itu kita sendiri yang milih. uh, oh iya, itu jadi jangan, ketika dapat saran dari orang apa orang tua itu ya didengerin iya, tapi keputusannya tetap ada di masing-masing sih kalau menurutku ya. Jadi jangan cuma ngikutin, harus punya harus punya pandangan juga gitu ya. Syukur-syukur kalau memang selaras dengan apa yang disarankan dengan orang atau orang tuanya. Terus yang terpenting juga, urusan kuliah itu bukan cuman perihal masuk atau bisa diterima doang ya. Mungkin masuk kuliah itu lebih gampang gitu daripada lulus dari sana. Ini beda ya, soalnya kalau kita SMA gitu lah, katakanlah SMA, dari SD SMP SMA itu kan kalau kita seangkatan ya udah kemungkinan besar mayoritas itu bakal lulusnya bareng gitu ya. 6 tahun dari kelas 1 bareng sampai kelas 6, ya udah nanti lulus bareng, SMP bisa bareng lagi gitu. Tapi kalau kuliah itu beda, tergantung orangnya gitu ya. Kalau orangnya rajin itu ya bisa, tapi kalau enggak ya bisa lama gitu lulusnya, enggak sebarengan dengan teman-teman lain yang rajin gitu. Jadi itu aja. Selamat memilih jurusan kuliah kalau yang nonton ini masih teman-teman SMA ya. Thank you.